فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat-nikmatnya sehingga kita dipertemukan kembali pada kajian online Taman Surga ini dalam rangka duduk sejenak mempelajari agama Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita pada kesempatan pagi hari ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, dalam sahihnya Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Meniti jalan untuk mencari ilmu, kata para alim ulama, tidak harus dia datang ke majelis taklim, tetapi salah satu di antaranya adalah dengan kajian-kajian melalui media sosial seperti ini. Semoga termasuk bagian di dalamnya. Memang tentunya mendatangi majelis ilmu, mendatangi guru-guru kita, duduk di majelis mereka, tentunya pahala ganjaran yang Allah berikan lebih besar yang Allah akan berikan kepada kita. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka semoga kita juga mendapatkan ganjaran yang sama karena kita berniat untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan, maka Allah akan memudahkan baginya, yaitu dalam mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita juga golongan orang-orang yang dibicarakan oleh Nabi di dalam hadis tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kajian singkat pagi hari ini masih bertemakan seputar Ramadan. Maka bab yang akan kami angkat ke permukaan kami beri judul Ramadan bulan berdoa. Ramadan bulan berdoa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Hadis ini bisa kita lihat di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Hadis yang ke-1002, bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala utaqa'u fi kulli yaumin wa laylatin, yakni fi Ramadan. Wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa laylatin da'watan mustajabatan. Yang artinya, Innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, utaqa'u fi kulli yaumin wa laylatin, yakni fi Ramadan, memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka pada setiap hari dan setiap malam, yakni maksudnya di bulan Ramadan. Lalu Nabi lanjutkan dalam sabdanya, wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa laylatin da'watan mustajabatan. Dan sesungguhnya setiap muslim pada setiap hari dan malam, maksudnya di bulan Ramadan, memiliki doa yang mustajabah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis ini maka Ramadan juga disebut sebagai bulan Syahru itkum minan nar, bulan pembebasan api neraka. Dan di dalam hadis ini pula Ramadan juga memiliki nama Syahrud Doa, bulan untuk berdoa, bulan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bulan di mana doa mustajab dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun penamaan-penamaan lain daripada bulan Ramadan telah kami jelaskan pada kajian sebelumnya dengan tema 13 nama lain bulan Ramadan. Salah satunya Ramadan bulan berdoa. Berdasarkan hadis ini pula Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar di bulan Ramadan di setiap harinya, setiap malam-malamnya di bulan Ramadan memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, muncul pertanyaan, lalu kapankah di bulan Ramadan, yaitu waktu-waktu doa yang mustajabah? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan hadis ini pula maka waktu berdoa di bulan Ramadan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah waktu berdoa di bulan Ramadan secara umum, dan yang kedua waktu berdoa di bulan Ramadan secara khusus. Adapun secara umum adalah sudah disebutkan dalam hadis tadi, bahwasannya setiap harinya, setiap malamnya selama bulan Ramadan memiliki doa yang mustajabah. Maka gunakan dalam setiap hari kita di bulan Ramadan memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Yang menarik adalah yaitu yang kedua, waktu-waktu berdoa di bulan Ramadan secara khusus. Ternyata setelah kita lihat dari dalil-dalil yang ada, waktu berdoa di bulan Ramadan yang mustajabah dijelaskan secara khusus ada 4 waktu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 waktu. Kapankah dia? Yang pertama adalah yaitu waktu sahur. Berdoa kepada Allah di waktu sahur, mendekati subuh, mendekati fajar shadiq. Waktu sahur. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat. Yang pertama dalilnya di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Ali Imran, surat yang ketiga, di ayat yang ke-17, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam penggalan ayatnya pada surat Ali Imran ayat yang ke-17. Allah berfirman, kami bacakan keseluruhannya ayat yang ke-17, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Yang artinya orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang tetap dalam ketaatannya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Di dalam ayat ini jelas orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur, beristighfar di waktu sahur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau salat yaitu pada sepertiga malam yang terakhir, salat malam. Maka dia bertanya kepada Nafi. Nafi adalah muridnya, yaitu murid daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia bertanya kepada Nafi, apakah waktu sahur telah tiba? Apakah waktu sahur sudah masuk? Maka jika Nafi mengiyakan, jika Nafi mengatakan iya, waktu sahur telah masuk, maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma langsung berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala hingga masuk waktu subuh. Inilah yang dilakukan oleh generasi salaf. Mereka memanfaatkan waktu sahurnya berdasarkan firman Allah pada Ali Imran ayat 17 tadi, yaitu banyak berdoa, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat lagi misalnya Ibnu Mardawi rahimahullah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, apabila kami salat malam, kata Anas radhiyallahu an, apabila kami salat malam, maka kami diperintahkan untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali di akhir waktu sahur. Kita bisa lihat lagi misalnya di dalam tafsir Qurtubi dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, malam apakah yang paling didengarkan dari doa seorang hamba? Malam apakah? Yaitu dari doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril menjawab, yang aku ketahui hanyalah bahwasanya arsy-Nya Allah berguncang setiap waktu sahur. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya waktu sahur adalah waktu yang mustajabah,
Waktu sahur adalah waktu yang makbul untuk kita gunakan berdoa kepada Allah. Mintalah ampun, banyak berdoa kepada Allah. Ini dalil yang pertama dari waktu doa khusus yang pertama di bulan Ramadan. Dalil yang lain selain Ali Imran ayat 17. Kita bisa lihat misalnya yaitu di dalam hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Kita bisa dapatkan yaitu di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang ke-1646, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulusul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Disebutkan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita Allah Azza wa Jal turun pada setiap malam ke langit dunia. Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia pada setiap malam. Ini menunjukkan hadis tentang nuzulnya Allah. Dan kita tidak akan memperpanjang hadis ini karena butuh pembicaraan khusus, yaitu berbicara tentang turunnya Allah ke langit dunia. Kita lanjutkan, Rabb Azza wa Jal turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah Azza wa Jalla turun setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'u'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri permintaannya. Dan yang terakhir, man yastaghfiruni fa'aghfira lahu, dan siapa yang minta ampun kepadaku maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Ini menunjukkan kepada kita tentang keberkahan, yaitu pada sepertiga malam yang terakhir, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Oleh karena itu maka kembali kepada materi kita, yaitu waktu mustajab secara khusus di bulan Ramadan yang bisa kita gunakan untuk berdoa kepada Allah, yaitu yang pertama adalah waktu sahur. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, waktu yang khusus di bulan Ramadan, doa seorang hamba mustajab. Yang kedua adalah yaitu doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba ketika sedang berpuasa. Doanya orang yang sedang berpuasa itu mustajabah. Disebutkan yaitu di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Hadis dalam riwayat Tirmidzi dalam sunannya, kita bisa lihat dalam Sahih Sunan Tirmidzi di hadis yang ke-2526 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum, ada 3 doa, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Artinya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, al-imamul adil. Doanya pemimpin yang adil, pemimpin yang adil kepada rakyatnya, imam yang adil. Yang kedua adalah
wasaimu hina yuftir, yaitu doanya orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Doanya orang yang sedang berpuasa mustajabah. Dan saat ini kita sedang saum, sedang berpuasa di bulan Ramadan, saum yang wajib. Semoga doa kita semua dikabulkan, mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, doa orang yang mustajabah yang tidak mungkin ditolak, wa da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Bahkan di dalam riwayat yang lain, sekalipun itu orang kafir, maka pasti doanya dikabulkan oleh Allah. Orang kafir yang dizalimi, maka janganlah kita menzalimi mereka, orang-orang kafir yang mau hidup damai dengan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada 3 doa kata Nabi dalam hadis ini yang tidak akan ditolak oleh Allah. Artinya pasti dikabulkan. Doanya pemimpin yang adil, doanya orang yang sedang berpuasa hingga dia berbuka, dan doanya orang-orang yang terzalimi. Nabi melanjutkan sabdanya. Kata Nabi, yarfa'uha fawqal ghamam wa tufattahu laha abwabus sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengangkat doanya. Allah akan angkat doa dari 3 orang tersebut sampai ke atas awan dan membuka pintu-pintu langit bagi doanya tersebut. Artinya doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa secara khusus di bulan Ramadan yang kedua. Yang ketiga, doa secara khusus, doa mustajabah secara khusus di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah doa yang dipanjatkan ketika menjelang berbuka puasa. Ketika menjelang berbuka puasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu nasihat dari kami, janganlah menjelang berbuka puasa kita disibukkan dengan yaitu menikmati atau gembira karena berbagai makanan yang ada di atas meja. Waktu kita disibukkan untuk mencari makanan, dalam satu istilah orang Sunda yaitu ngabuburit, berkeliling mencari yaitu makanan untuk berbuka puasa, sedangkan waktu tersebut adalah waktu yang mustajabah, yaitu doa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang berbuka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sabdanya, yaitu dalam riwayat At-Tabrani dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lis-saimi inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Yang artinya sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak akan tertolak, yaitu saat menjelang berbuka. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita sibukkan yaitu diri kita menjelang berbuka dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa secara khusus di bulan Ramadan yang mustajabah adalah yaitu doa yang dipanjatkan saat Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, tepatnya di malam-malam ganjilnya. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan di malam Qadar yaitu doa mustajabah, doa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, yaitu Sahih Sunan Ibnu Majah, bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa pendapatmu bila aku mengetahui kapan malam qadar itu? Apa yang harus aku lakukan, maksudnya ketika aku mendapatkan malam qadar, yang harus aku ucapkan apa? Apa yang harus aku lakukan ketika aku berada pada malam qadar, 10 hari terakhir di malam-malam ganjil? Maka Nabi SAW menjawab, yaitu ucapkan, kata Nabi, ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, artinya ya Allah, Engkau maha pengampun. Ya Allah, Engkau maha pengampun, maha pemaaf, mencintai orang-orang yang meminta ampun, maka ampunilah aku. Inilah redaksi yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, agar ketika memasuki bulan Ramadan memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan seterusnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu maka mari bersama-sama kita manfaatkan setiap hari di bulan Ramadan, siangnya, malamnya, memperbanyak doa kepada Allah, khususnya pada 4 waktu tersebut. Kami ulang secara ringkas. Yang pertama adalah yaitu waktu sahur. Yang kedua yaitu doa yang dipanjatkan ketika menjelang berbuka. Atau yang kedua adalah doa yang dipanjatkan ketika seseorang sedang berpuasa. Yang ketiga, doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba menjelang berbuka. Dan yang keempat adalah doa yang dipanjatkan ketika memasuki malam qadar, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua doa-doa kita, mengabulkan semua permohonan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah meridhai semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf apabila di sana sini terdapat kekurangan, kesalahan karena keterbatasan ilmu yang kami miliki. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.